berada di sepanjang Jalan PH Mustofa atau sepanjang Jalan Suci Bandung. Nah, sekarang yuk langsung aja kita mulai eksplorasinya. Sentra Industri Sablon dan Percetakan Spanduk ini berada di sepanjang Jalan PH Mustofa atau Jalan Suci Bandung. Untuk sentra industri sablon dan percetakan spanduk yang saya eksplorasi kali ini berada tepat di seberang Masjid Pusdai, Jawa Barat. Ini adalah toko dari Pak Mursid, salah satu wirausaha sablon yang ada di Jalan PH Mustofa ini. Mewawancarai Bapak Mursid selaku pemilik wirausaha sablon atau percetakan yang ada di sepanjang Jalan PH Mustofa atau Jalan Suci Bandung. Ya sih iseng aja, cuma ikut-ikut teman, katanya cocok, cocok. Ya, ini maksudnya cocoknya itu dengan jenis usahanya, kalau tidak terlalu ribet atau apa begitu. Aja sih sebenarnya. Yang kedua, bagaimana potensi pemasaran saat ini? Apakah ramai atau sepi? Kalau offline mungkin sepi ya, tapi kalau online ya ada gitu ya. Bagaimana hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang Bapak lakukan? Bagaimana memperolehnya ya? Ya jelas lah ya, artinya dari harganya harus masuk. Maksudnya harganya harus lebih dari harga produksi biar ada hasilnya. Kalau harganya kurang dari harga produksi, ya. Ya,
Kalau boleh tahu berapa pendapatan perharinya Pak, sekitaran aja? Nggak bisa, kalau sehari sih nggak bisa kayak itu. Kadang-kadang kita ngitungnya sebulan. Sebulan. Kalau sebulan itu berapa? Ini sekitaran. Ya, ya nggak tentu. Kalau rata-ratain mungkin ya, mungkin di angka 10 juta lah. Mungkin lebih gitu ya, tapi kan rata-ratain lah. Apakah cukup untuk menjaga kehidupan Bapak sehari-hari? Ya, kalau dibilang cukup ya buktinya bertahan, berarti cukup gitu. Kita bisa ngatur uangnya aja ya Pak. Iya, kalau makan nanti mari bisa ya nggak cukup. Gitu. Apa kendala yang dihadapi Bapak dari menjalankan usaha ini? Enggak sih, kayaknya bahan baku aja kadang-kadang bahan baku yang diminta konsumen nggak ada di pasaran. Ya. Sekarang ya Pak. Ya. Yang terakhir, apa harapan Bapak untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan? Akhirnya harapannya kalau dari saya sendiri ya harapannya ya pasti lebih berkembang gitu ya, saya itu cuma kan semuanya tergantung ada faktor luar juga kayak pemerintah kayak si konsumen sendiri. Ya kalau dari kitanya sih harapannya ya berkembang ya tenang, artinya nggak ada gangguan dari pemerintah misalnya, nggak ada penggusuran, itu kan harapan kita kan jadi bisa bertahan. Pada Pak. Itu aja. Ya. Barusan saya dan rekan saya telah melakukan wawancara dengan Pak Mutin selaku pemilik usaha sablon atau percetakan yang ada di sepanjang Jalan Suci atau PH Mustafa ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan wawancara tadi yang pertama adalah mengapa Pak Mutin memilih untuk berjualan sablon atau usaha percetakan, yaitu karena sebelumnya ia hanya mengikuti temannya yang juga mendirikan usaha di bidang itu. Namun kemudian dia melihat bahwa potensi usahanya ini baik, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkannya dan menekuni bidang usaha tersebut. Lalu untuk potensi pemasarannya, kemudian memaparkan bahwa untuk offline kegiatan usahanya cukup sepi, namun untuk pesanan online cukup ramai pembeli yang memesan sablon dan percetakannya. Lalu untuk hasil yang diperoleh dari wirausaha industri sablon ini, Pak Mutin gunakan untuk modal kembali untuk membeli bahan-bahannya kembali. Nah, kemudian untuk pendapatan usahanya tidak dapat dikalkulasikan karena pendapatannya dapat dihitung secara bulan. Kira-kira dalam sebulan Pak Mutin mendapatkan sekitar jutaan rupiah. Pak Mursin juga mengatakan bahwa wirausahanya ini hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yaitu kendala dari bahan-bahan sablon yang jarang atau keinginan pembeli yang menginginkan barang yang sulit dicari di pasaran. Lalu untuk harapan Pak Mursin usahanya ke depan adalah supaya usahanya semakin bagus, semakin berkembang, dan semakin banyak pelanggan yang berlangganan di bidang usaha sablon dan percetakannya. Hari ini saya telah melakukan eksplorasi wirausaha industri sablon yang ada di Jalan PH Mustafa atau Jalan Suci Bandung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua saya, Ibu Nada sebagai pembimbing kegiatan kompetisi seni yang diadakan di Bandung, dan kepada Bapak Mutin selaku narasumber yang bersedia untuk diwawancarai pada eksplorasi saya kali ini. Saya juga meminta maaf apabila sama kegiatan eksplorasi ada perkataan atau tindakan saya yang menyinggung